Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arianto dari kelas C5 Manajemen, nomor NPM 10121099. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Marifatur Rasul. Marifatur Rasul terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua, takrif Rasul atau pengertian Rasul. Yang ketiga, maknatur Rasul atau kedudukan Rasul. Lalu yang keempat, sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Nah, poin pertama yaitu hajatul ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama, fitrah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya tidak terlepas dari namanya fitrah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, sebagai fitrah tentunya harus mengakui keberadaan Sang Pencipta, lalu mengabdi kepada Sang Pencipta, lalu hidup yang teratur. Lalu yang kedua, petunjuk hidup. Manusia harus memiliki petunjuk hidup. Dengan memiliki petunjuk hidup, manusia pasti akan mengenal Pencipta yang hak, dan manusia memiliki pedoman tentang panduan hidup yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, beribadah yang benar. Lalu poin yang kedua adalah takrif Rasul atau pengertian Rasul. Nah, dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk imperatif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Lalu tanda-tanda kerasulan. Yang pertama, sifat dasar. Sifat dasar menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaid. Lalu yang kedua, mujizat. Sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Lalu yang ketiga adalah berita datangnya. Allah berfirman Quran surat As-Sab ayat 6. Lalu yang keempat, berita kebenaran. Allah SWT berfirman Quran surat Al-Furqan ayat 30 dan Quran surat Al-Hajj ayat 26-27. Dan yang kelima, hasil perbuatan. Allah berfirman Quran surat Al-Fat ayat 29. Lalu poin yang ketiga, maknatur Rasul atau kedudukan Rasul. Maknatur Rasul terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Abid min Abdillah. Beliau adalah manusia biasa, memiliki garis keturunan dan berjasad. Lalu yang kedua, as-sunnah. Segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan yang perlu diikuti dan bernilai sunnah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Lalu yang ketiga, Rasul minal mursalin. Muhammad SAW juga memiliki tugas untuk berlanggar atau risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Lalu poin yang terakhir, sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Ada 7 bagian yang kita harus ketahui dari sifat-sifat Rasul, yaitu yang pertama, al-basyariyah atau kemanusiaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti
manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan, berarti terjauhkan dari dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Lalu yang ketiga, asidku atau benar. Rasul dan Muhammad SAW mempunyai sifat sidik yang membawa kebenaran. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah SWT. Lalu yang keempat, fathana atau cerdas, suatu perpaduan dari kekuatan penalaran, kecerdasan, integrasi, penilaian yang sehat, dan kebijaksanaan yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa melalui kekuatan pemahaman yang tinggi. Lalu yang kelima, al-amanah atau terpercaya. Rasulun amin atau rasul terpercaya, maknanya adalah sedikit pun ia tidak menambah dan mengurangi atau menyembunyikan risalah Allah SWT yang diamanatkan oleh. Lalu tabligh atau menyampaikan memiliki arti perintah untuk mengerjakan yang baik dan larangan untuk mengerjakan perbuatan keji serta mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ittijam atau komitmen, kolikin azim atau akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Rasulullah SAW beserta pengikutnya sangatlah dikenal dengan komitmennya dengan Islam dan apa yang dibawanya. Beliau tahan dan tidak merasa takut sedikit pun menghadapi cobaan-cobaan dan tantangan dari pihak jahiliyah. Beliau berkomitmen dengan dakwahnya dan tidak pernah berhenti dari tugas agung ini. Lembaran sirah Nabi Wilayah menggambarkan bagaimana gigihnya beliau melalui dakwah dan sabar mengarungi medan perjuangan hingga akhir hayatnya. Beliau berkomitmen dengan kejujuran, komitmen dengan jihad, komitmen dengan ibadah yang tiada tandingannya, komitmen dengan akhlak mulia, komitmen dengan muamalah yang baik, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.